Selamat datang semuanya yang masih minum kopi tubruk di warung Yanti. Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini meninggalkan gua milik Zonggu. Lalu mereka berniat untuk langsung menukar poin kontribusi dan baru saja mereka bergegas. Pada saat ini sesosok dengan cepat segera menghampiri kelompok Xiao Yan. Sosok ini adalah budak dewa dan budak dewa ini langsung datang ke arah Zonggu sebelum akhirnya menangkupkan tangannya. Sosoknya lanjut mengeluarkan token batu giok. Budak dewa ini juga menjelaskan bahwa Jin Chang Daozi mengundang Zonggu Daozi untuk pergi ke aula budak dewa Ashura untuk berbicara. Zonggu tertegun sejenak dan sosoknya segera mengambil token giok dari budak tersebut. Sementara itu budak dewa yang menyampaikan pesan tersebut segera berbalik dan pergi. Zonggu pada saat ini tertegun sebelum akhirnya bergumam dan bertanya kepada Xiao Yan apa yang harus mereka lakukan. Xiao Yan pada saat ini tampak terlihat tenang sementara Zonggu kembali mulai berbicara. Dengan ekspresi serius Zonggu menjelaskan bahwa budak dewa Ashura ini memungkinkan mereka yang memiliki budak dewa untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Di dalam kompetisi antar budak dewa ini mereka dapat menghabisi para budak dewa. Tentu saja mereka juga dapat menyelamatkan para budak dewa dan setelah mengalahkannya pemenang akan bisa mendapatkan budak dewa milik lawan. Mendengar hal tersebut dengan tetap tenang Xiao Yan berkata sebaiknya mereka pergi untuk menukar poin kontribusi terlebih dahulu, karena orang-orang ini berniat untuk memberikan budak dewa kepada Zonggu. Di masa depan mereka akan mengikuti permainan orang-orang ini. Zonggu tertegun sejenak begitu mendengar kata-kata yang dilontarkan oleh Xiao Yan. Zonggu berpikir bahwa tampaknya Jin Chang Daozi menyukai kedua budak dewa di belakangnya. Ini jugalah merupakan satu-satunya cara yang sah untuk bisa mendapatkan budak dewa pihak lain. Hanya saja tampaknya Jin Chang Daozi jelas-jelas sangat terlalu percaya diri. Mendengar jawaban Xiao Yan, Zonggu juga pada saat ini merasa sedikit lebih rileks. Hal ini artinya Xiao Yan cukup percaya diri dan Zonggu tidak perlu takut. Zonggu pada akhirnya mengangguk dan menatap ke arah token giok di tangannya sebelum akhirnya sosoknya segera kembali membawa Xiao Yan pergi. Begitu mereka sampai Xiao Yan dan Jin Dongming pada saat ini memperhatikan banyak tatapan di sekitar yang memandang ke arah mereka. Zonggu juga secara alami menyadari hal tersebut dan Zonggu bergumam tampaknya nilai kontribusi yang diperoleh dari penangkapan ini berada dalam daftar. Begitu mereka terus mendekati aula pada saat ini banyak juga bisikan yang beredar di sekitar. Salah seorang di antara kerumunan berkata bahwa dirinya tidak ingat ada Daozi yang pernah menerima 50.000 poin kontribusi. Dengan begitu maka dapat dikatakan hal ini seharusnya akan memecahkan rekor yang ada. Begitu sosok ini selesai berbicara kerumunan pada saat ini kembali mengalihkan pandangannya kepada Zonggu Daozi. Salah seorang di antara mereka segera menyebutkan bahwa dari gosip yang beredar dirinya mendengar bahwa dari gosip yang beredar Jin Chang Daozi mengundang Zonggu Daozi ke istana budak dewa Ashura hanya untuk menantang budak dewanya. Selain itu dirinya juga ingat bahwa Zonggu Daozi adalah sosok yang tidak terlalu dikenal, kekuatannya sendiri tidak tinggi di kalangan para Daozi, dirinya benar-benar tidak tahu dari manakah Zonggu Daozi bisa mendapatkan dua budak dewa seperti ini. Selain itu dirinya juga mendengar bahwa ada konflik dengan penganut Tao atau Daozi lainnya di dalam perjalanan. Di dalam pertempuran ini tampaknya Zonggu benar-benar telah meraih kemenangan besar. Jika begitu permasalahannya mungkinkah Zonggu Daozi pada saat ini ingin menukarkan 50.000 poin kontribusi dengan budak dewa yang lebih kuat? Mungkinkah dirinya akan menggunakan budak dewa ini untuk menangani Jin Chang Daozi? Namun jika ini permasalahannya maka tidak akan ada sumber daya yang tersisa untuk kultivasinya sendiri. Mendengar gumaman-gumaman ini Xiao Yan pada saat ini sedikit mengangkat alisnya, namun Xiao Yan tidak terlalu mempedulikan omongan-omongan dari sosok-sosok yang berada di sekitar. Pada akhirnya Xiao Yan, Zonggu dan Jin Dongming pada saat ini benar-benar telah sampai di dalam aula.
Begitu memasuki aula pada saat ini terlihat ada batu yang menjulang tinggi hingga ratusan meter, ada banyak kata-kata yang menyilaukan yang tertulis di atas batu tersebut. Kata-kata ini ternyata adalah nama dari sosok-sosok yang telah mendapatkan poin kontribusi. Di sana dengan jelas tertulis nama Zonggu yang berada di peringkat paling atas dengan poin kontribusi senilai Rp50.000. Tampaknya inilah yang pada akhirnya membuat semua orang mengetahui mengenai Zonggu yang mendapatkan poin kontribusi besar. Begitu masuk semakin dalam, Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah banyak batu yang menjulang tinggi. Xiao Yan juga melihat tablet batu yang bertuliskan item-item yang bisa ditukarkan dengan poin kontribusi. Xiao Yan melihat ke tablet batu di depannya dan nama-nama di atasnya benar-benar sangat menarik perhatian bagi Xiao Yan. Untuk sementara benda-benda ini benar-benar tidak bisa menarik perhatian dari Xiao Yan. Namun sesaat kemudian Xiao Yan melihat adanya tulisan sayap seni bela dari emas hitam, membutuhkan 20.000 poin kontribusi untuk bisa ditukarkan. Xiao Yan merasa adanya hawa dingin di punggungnya karena Xiao Yan benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan bahkan bisa menebus sayap dewa bela diri. Xiao Yan lanjut mengalihkan pandangannya lagi dan Xiao Yan melihat daftar peralatan armor. Begitu melihat ke sepanjang deretan nama, tiba-tiba Xiao Yan menemukan nama yang kembali mengejutkannya. Xiao Yan membaca tulisan yang bertuliskan Void God Armor dengan 12.000 poin kontribusi. Xiao Yan tidak menyangka bahwa Void God Armor akan muncul di aula ini. Secara logika Void God Armor memiliki segel dan hanya garis keturunan Taixu yang dapat menggunakannya. Mungkinkah dunia kuno, keabadian dan iblis juga benar-benar telah berhasil melanggar segel tersebut? Xiao Yan menghela nafas dingin sebelum akhirnya Xiao Yan pada saat ini masih terus-menerus menggerakkan matanya. Di tablet batu ketiga ada daftar keterampilan bertarung yang kembali mengejutkan Xiao Yan. Xiao Yan tidak menyangka bahwa ada keterampilan bertarung dengan nama 82 tinju transformasi para dewa. Xiao Yan tidak bisa menyembunyikan ekspresi terkejut di wajahnya karena ini adalah keterampilan khusus yang diwarisi dari klan dewa asli. Tiga benda yang dikenali oleh Xiao Yan ini benar-benar membuat Xiao Yan pada saat ini tercengang. Barulah pada saat ini banyak loh batu benar-benar langsung menggugah minat Xiao Yan. Xiao Yan sangat penasaran dengan nama-nama lain yang akan muncul di loh batu yang ada. Selanjutnya Xiao Yan juga bisa melihat adanya tulisan token iblis kuno keabadian. Seperti yang dikatakan oleh Zonggu, token ini hanya membutuhkan nilai 10.000 poin kontribusi. Namun meskipun begitu 10.000 poin kontribusi ini sebenarnya tidak terlalu kecil. 10.000 poin kontribusi ini akan dapat ditukar dengan budak dewa dengan kekuatan langkah keempat keabadian kaisar. Xiao Yan pada saat ini sedikit menggelengkan kepalanya dan begitu melihat banyak item, Xiao Yan pada saat ini sedikit penasaran dengan token iblis kuno keabadian. Xiao Yan bertanya-tanya apakah tidak ada batasan jumlah dari token iblis keabadian kuno ini. Jika dapat diperoleh dengan mudah dengan cara ini, mengapa petunjuk tentang token tersebut membangkitkan minat banyak orang luar? Bahkan Tian Xun dan Ning Yao pada akhirnya tertarik dan terjebak dalam perangkap ilusi. Namun jika diperhatikan dengan hati-hati, menurut hal ini juga sesungguhnya tidak mengherankan. Tanpa adanya segel, budak pasti sulit untuk memasuki alam kuno keabadian iblis. Bahkan jika tidak sulit untuk mendapatkan token tersebut, akan sangat sulit untuk bisa memasuki tempat ini. Bersamaan dengan Zonggu dan Xiao Yan serta Jin Dongming yang pada saat ini berkeliaran, Ning Yao dan Tian Xun perlahan membuka mata mereka di aula budak para dewa. Di dalam ilusi mereka telah memperoleh token kuno keabadian dan iblis dan pada saat ini sedang menuju ke gerbang kuno. Tetapi pada akhirnya mereka terbangun dan mereka bisa merasakan adanya rasa sakit yang luar biasa di pikiran mereka. Mata mereka dipenuhi dengan berwarna merah dan seluruh tubuh mereka terlihat telanjang diikat dengan benang emas. Ning Yao merasakan sakit di kepalanya yang hebat dan bertanya apakah yang sedang terjadi.
Tian Xun di samping sepertinya adalah orang yang pertama bangun dan berkata bahwa mereka tampaknya telah jatuh ke dalam jebakan. Keduanya pada saat ini melihat ke sekeliling dan mereka tampaknya bukan satu-satunya yang berada di sini. Melihat sekeliling ada puluhan ribu sosok telanjang dengan hanya ada sedikit kait yang menutupi bagian vital masing-masing. Mereka diikat dan tampak seperti ternak yang menunggu untuk disembelih. Ning Yao pada saat ini menggertakkan gigi dan hendak menggunakan kekuatannya sendiri untuk melepaskan diri. Namun Tian Xun yang berada di samping segera mengingatkan Ning Yao. Tian Xun berkata agar Ning Yao jangan menyia-nyiakan usahanya. Benang ini beracun dan ada segel yang ditanam di dalam tubuh mereka. Jika dirinya menghancurkannya dengan paksa maka dirinya benar-benar akan segera meledakkan tubuhnya sendiri. Tian Xun sepertinya sudah mencoba mengenai hal ini oleh karena itu dirinya pada saat ini tampak memiliki ekspresi yang kusam. Keduanya pada akhirnya hanya bisa tersenyum pahit karena benar-benar tidak menyangka bahwa mereka akan menjadi budak orang lain. Sementara itu Ning Yao pada saat ini kembali bertanya apakah yang harus mereka lakukan sekarang. Tian Xun menghela nafas panjang dan berkata sepertinya mereka terjebak di sini karena mereka pernah jatuh ke dalam ilusi sebelumnya. Sekarang mereka hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Sementara itu pada saat ini di tengah-tengah aula sebelah tablet batu tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Nama di atasnya juga seketika bersinar dengan terang. Xiao Yan di kejauhan mau tidak mau segera tertarik dengan tablet batu yang mengeluarkan sinar tersebut. Kerumunan juga menatap ke arah tersebut dan pada saat ini banyak gumaman menyebar di sekitar. Salah seorang di antara mereka bergumam mungkinkah budak dewa baru telah disegarkan. Begitu melihat sosok-sosok yang bermunculan salah seorang lainnya pada saat ini juga mendecakkan lidah. Sosoknya bergumam bahwa ada begitu banyak budak dewa baru dan mungkinkah ini semua adalah sosok-sosok yang ditangkap oleh Zonggu Daozi. Xiao Yan juga segera mengikuti pandangan semua orang dan melihat ke atas tablet batu. Ada nomor yang tertulis disertai dengan nama dari masing-masing budak. Xiao Yan juga segera menyadari keberadaan Tian Xun dan Ning Yao dan bergumam sepertinya kedua Raja Roh telah menjadi boneka orang lain. Di dunia sensi mereka telah memperbudak sejumlah besar orang kuat. Mereka telah banyak melakukan kejahatan dan Xiao Yan tidak menyangka akhirnya mereka pada saat ini menjadi budak. Selain itu Xiao Yan tidak menyangka bahwa ternyata hanya dibutuhkan 50.000 poin kontribusi untuk menembus seorang langkah ke E9 keabadian Kaisar. Semua orang pada saat ini mendesis dingin begitu mengetahui harga yang harus ditukar dengan budak tersebut. 50.000 poin kontribusi ini merupakan jumlah yang banyak bahkan untuk beberapa daozi tingkat tinggi. Namun meskipun begitu dengan adanya langkah ke-9 keabadian Kaisar, maka latar belakang mereka juga akan dapat seketika langsung berubah. Mata Xiao Yan pada saat ini sedikit menyipit dan Xiao Yan pada saat ini merasa bahwa hal ini sedikit tidak adil. Ini semua adalah tangkapan Zonggu Daozi. Setelah menyerahkan semuanya Zonggu sendiri hanya menerima total 50.000 poin kontribusi. Sementara itu ada dua langkah ke-9 keabadian Kaisar dan ini benar-benar merupakan pembagian yang terlalu kecil. Mungkinkah apa yang membuat harganya menjadi tinggi adalah segel yang ditempatkan di dalam tubuh sosok tersebut? Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menghela nafas dan Xiao Yan pada saat ini kembali memperhatikan kerumunan di sekitar. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sebuah suara yang nyaring segera terdengar di sekitar. Sesosok pada saat ini berteriak bahwa dirinya menginginkan yang pertama. Seluruh aula yang berisik seketika langsung terdiam dan semua mata tertuju pada sumber suara. Sosok ini sudah tidak lagi asing bagi Xiao Yan. Sosok ini adalah Jin Chang Daozi yang melakukan beberapa pertukaran dengan Zonggu sebelumnya. Dirinya juga adalah sosok yang mengundang Zonggu untuk pergi ke aula para budak Dewa Asura. Xiao Yan juga pada saat ini sedikit mengerutkan kening melihat sosok Jin Chang yang pada akhirnya tertarik pada sosok Tian Xun.
Xiao Yan pun menggertakkan giginya karena jika Tian Xun ini dibeli oleh Jin Chang, maka di dalam pertempuran Xiao Yan kemungkinan besar harus melawan Raja Roh secara langsung. Zonggu juga pada saat ini menoleh dan matanya tampak terlihat menjadi semakin serius. Zonggu pada saat ini kembali merasakan kekhawatiran di dalam hatinya. Meskipun Xiao Yan kuat tetapi sosok yang dibeli oleh Jin Chang ini adalah langkah ke-9. Bagaimana mungkin Zonggu pada saat ini tidak khawatir dengan situasi seperti itu? Zonggu pada akhirnya melirik ke arah Xiao Yan dengan tepian matanya dan melihat bahwa ekspresi Xiao Yan masih tampak seperti biasa. Xiao Yan sepertinya tidak merasa khawatir dan Zonggu pada saat ini kembali merasa sedikit lega. Sementara itu mata Xiao Yan pada saat ini tidak lagi tertuju pada tablet batu budak dewa dan Xiao Yan pada saat ini mengalihkan pandangannya. Xiao Yan terus melihat daftar lainnya dan Xiao Yan pada saat ini sedikit mengangkat alisnya. Xiao Yan terkejut melihat adanya pil keberuntungan Qi. Xiao Yan sebelumnya bertanya-tanya apakah pil keberuntungan Qi ini benar-benar memiliki efek. Xiao Yan tidak menelan pil keberuntungan Qi yang diperolehnya sebelumnya. Xiao Yan sedikit ragu dan Xiao Yan merasa bahwa mungkin ini merupakan sesuatu yang tidak nyata. Xiao Yan pun segera bertanya kepada Zonggu dengan suara rendah apakah pil keberuntungan ini benar-benar efektif. Xiao Yan menatap ke arah pil keberuntungan Qi pada tablet batu yang dibagi menjadi 4 tingkatan. Ada tingkat bawah, tingkat menengah, tingkat atas dan tingkat khusus. Xiao Yan pada saat ini penasaran sementara Zonggu juga pada saat ini segera berbisik kepada Xiao Yan. Zonggu berkata bahwa pil keberuntungan Qi ini memang berguna namun efeknya tidak akan ideal jika diminum sendirian. Efek terbaiknya adalah bekerja sama dengan gua keberuntungan. Xiao Yan pada saat ini sedikit terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Zonggu. Sementara itu di sisi lain Jin Chang pada saat ini tampaknya benar-benar merasa sangat puas dengan banyak perhatian yang tertuju kepadanya. Jin Chang pada saat ini segera mengarahkan pandangannya ke arah Zonggu dan dirinya melihat Zonggu yang melirik ke arah tablet batu. Tampaknya Zonggu tidak tertarik pada Jin Chang dan hal ini membuat Jin Chang merasa terhina. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini sedikit menganggukkan kepalanya dan kembali berbisik dengan cepat ke arah Zonggu. Xiao Yan berkata sebaiknya Zonggu menukarkan poin kontribusi dengan token iblis kuno keabadian dan pil keberuntungan Qi khusus. Zonggu pun mengangguk dan pada saat ini Zonggu segera datang ke tempat penukaran. Dirinya mengeluarkan token Daozi miliknya. Zonggu lanjut berkata bahwa dirinya akan menukarnya dengan token iblis kuno keabadian dan pil keberuntungan Qi khusus. Sosok pelayan pada saat ini mengangguk dan segera mengeluarkan 2 kotak dan menyerahkannya kepada Zonggu. Setelah menyimpannya Zonggu segera meninggalkan aula sama seperti apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Zonggu sama sekali tidak pernah melirik Jin Chang sama sekali hingga pada akhirnya Zonggu pergi. Melihat hal tersebut Jin Chang pada saat ini segera datang ke kantor penukaran. Sosoknya bertanya kepada pelayan apakah yang ditukar oleh Zonggu. Mendengar hal tersebut pelayan tersebut seketika menangkupkan tangannya. Dengan sambil tersenyum pahit sosoknya berkata bahwa Jin Chang Daozi tentu tahu bahwa hal ini akan melanggar aturan. Jin Chang pada saat ini segera mengangkat tangannya dan menekan bahu si pria menyebabkan keringat dingin mengucur di dahi si pria. Tepat ketika pria itu tidak bisa menahan tekanan dan hendak berbicara, sebuah suara nyaring tiba-tiba segera datang dari samping. Suara tersebut berteriak ketika bertanya kepada Jin Chang Daozi apakah anak buahnya menyinggung Jin Chang Daozi. Jika dirinya memang memiliki permasalahan mengapa dirinya pada saat ini tidak menyelesaikannya dengan sosok tersebut. Semua sosok seketika melirik ke arah sumber suara dan mereka pada saat ini tampak sedikit ketakutan. Jin Chang juga pada saat ini segera menangkupkan tangannya ke arah sosok wanita yang baru saja muncul. Jin Chang berkata bahwa dirinya pada saat ini memberikan salam kepada Tuan Yuyan.
Sosok wanita yang bernama Yuyan pada saat ini segera menatap pria pelayan dan memarahinya. Sosoknya berteriak dirinya pada saat ini tidak meminta maaf kepada Jin Chang Daozi. Mendengar hal tersebut Jin Chang Daozi tersenyum lembut dan berkata bahwa itu tidak perlu. Jin Chang Daozi pada saat sebelumnya hanya ingin bertanya kapankah budak dewa yang dirinya tukar akan dikirimkan. Mendengar hal ini sosok yang bernama Yuyan segera berkata bahwa Jin Chang Daozi masih menyukai omong kosong yang seperti ini. Jelas dirinya pada saat sebelumnya bertanya kepada anak buahnya apa yang ditukar oleh Daozi lainnya. Anak buahnya telah bertindak sesuai aturan dan mengapa Jin Chang Daozi berniat untuk memaksa. Dirinya pada saat ini benar-benar ingin tahu bisakah Jin Chang Daozi menjelaskan apa yang salah dengan aturan yang dibuat. Jin Chang Daozi pada saat ini terdiam karena sosok Yuyan tampaknya tidak memberikan wajah apapun pada Jin Chang Daozi. Jin Chang pada saat ini hanya bisa menatap ke arah Yuyan dengan dingin. Sudut mulutnya tidak bisa menahan untuk tidak sedikit bergerak sebelum akhirnya tiba-tiba Yuyan mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Jin Chang dengan keras. Suara tajam segera menyebar ke seluruh aula dan semua orang seketika tersentak. Yuyan lanjut berteriak bahwa sebagai seorang penganut Tao atau Daozi jika dirinya tidak bisa memimpin dengan memberi contoh dan jika dirinya menggunakan kekuatannya untuk menindas orang lain dan melanggar aturan, maka dirinya tidak akan diizinkan memasuki aula ini selama 100 tahun. Meskipun Jin Chang Daozi pada saat ini tidak terluka tetapi hal ini benar-benar sangat menghina. Namun Jin Chang Daozi pada saat ini tidak bisa bertindak apapun dan tampak terlihat panik. Dirinya tidak lagi berani menatap ke arah Yuyan melainkan memilih untuk mundur 2 langkah. Sosoknya buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata bahwa Jin Chang menyadari kesalahannya dan Jin Chang akan pergi. Begitu selesai berbicara Jin Chang pada saat ini bergegas dan apa yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa status wanita bernama Yuyan ini jelas jauh lebih tinggi daripada Jin Chang. Melihat Jin Chang yang pada saat ini bergegas si wanita pada saat ini segera memerintahkan Jin Chang untuk menunggu sejenak. Sebaiknya dirinya pada saat ini segera mengambil budak dewa yang baru saja dirinya tebus. Pada saat ini seorang pria dengan segel budak di lehernya diangkat dengan mengenakan kain paling sederhana. Jika Xiao Yan melihatnya Xiao Yan pasti akan mengenalinya sekilas karena budak dewa ini adalah Tian Xun. Wajah Tian Xun pada saat ini terlihat terdiam dan matanya masih melihat ke sekeliling. Dirinya tampak masih kebingungan seolah-olah dirinya masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dirinya juga bertanya-tanya bagaimana ini bisa menjadi budak. Sementara itu Jin Chang pada saat ini kembali menangkupkan tangannya dan segera bergegas pergi meninggalkan aula. Pada saat yang sama Xiao Yan dan yang lainnya ternyata belum meninggalkan aula. Xiao Yan berhenti sejenak untuk menonton dari kejauhan. Sesaat kemudian Jin Chang terlihat terburu-buru meninggalkan aula bersama beberapa sosok. Wajahnya terlihat pucat dan tubuhnya memancarkan niat membunuh yang kuat. Zonggu tersenyum tipis dan bergumam sepertinya dirinya benar-benar telah memprovokasi orang kuat di sini. Bersamaan dengan hal tersebut orang-orang yang keluar dari aula juga semua membisikkan semua yang terjadi sebelumnya. Ada banyak pembisik dan mau tidak mau Xiao Yan pada saat ini segera memiliki gambaran kasar tentang apa yang terjadi. Selanjutnya Xiao Yan mengedipkan mata kepada Zonggu dan Zonggu segera mengerti maksud Xiao Yan. Ketiga sosok ini pada akhirnya perlahan pergi dan segera kembali ke tempat gua di mana Zonggu berada. Setelah memasuki gua Xiao Yan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menutupi tempat tersebut. Xiao Yan harus memastikan bahwa tidak ada yang bisa mendengar percakapan yang terjadi di sini. Xiao Yan pun segera bertanya perlahan siapakah yang dimaksud dengan Tuan Yuyan yang menamparkan Jin Chang. Zonggu pada saat ini segera menjelaskan bahwa di atas Daozi ada sosok yang memiliki gelar Tuhan. Sosok Tuhan memiliki setidaknya 100 budak dewa di bawah komandonya. Di antara para budak ini seharusnya ada 5 budak dewa dari langkah ke-6 atau lebih.
Ada juga seorang budak dari langkah ke-8 keabadian Kaisar untuk menjaga mereka. Dirinya juga mendengar bahwa Tuan atau Nyonya kedua Yuyan memiliki ratusan budak dewa, namun dirinya tidak perlu mengeluarkannya karena dirinya juga sesungguhnya sudah sangat kuat. Dirinya mendengar bahwa sosok Tuan Yuyan ini adalah orang kuat yang berada di langkah ke-9 keabadian Kaisar, tetapi ada juga rumor yang mengatakan bahwa kekuatannya sebenarnya adalah keabadian para dewa. Mata Xiao Yan sedikit menyipit tetapi Xiao Yan pada saat ini masih tetap mempertahankan ekspresinya. Xiao Yan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda keterkejutan. Xiao Yan hanya sedikit mengangguk dan Xiao Yan segera meminta Zonggu untuk mengeluarkan barang penukaran. Melihat dua kotak di hadapannya, Xiao Yan tidak mengambilnya tetapi terus menatap ke arah Zonggu. Xiao Yan memerintahkan Zonggu untuk membuka dua kotak tersebut. Zonggu sedikit tersenyum pahit pada saat ini dan berpikir bahwa pria di hadapannya ini benar-benar terlalu berhati-hati. Zonggu pun segera membuka dua kotak tersebut dan meletakkannya di atas meja. Sebuah segel sederhana muncul dan Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Xiao Yan melihat adanya token yang tampak tidak beraturan. Setiap sudut dari token ini benar-benar tampak gerenjel dan jika diperhatikan lebih dekat, Xiao Yan bisa melihat adanya garis-garis khusus di atasnya dan Xiao Yan segera menyadari sesuatu. Xiao Yan juga pada saat ini bergumam apakah ini adalah token kuno iblis keabadian. Begitu Xiao Yan menempatkan ini di tangannya, aura kuno seketika menyebar dari token. Xiao Yan lanjut menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menembus token tersebut, namun tidak ada pengaruh sama sekali yang bisa dirasakan oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa tampaknya token ini masih belum lengkap. Token ini seharusnya hanyalah sebuah fragmen dan bukan token iblis keabadian kuno yang lengkap. Xiao Yan menghela nafas dan Xiao Yan segera memasukkan token tersebut ke dalam cincin penyimpanan. Xiao Yan lanjut menatap ke arah pil keberuntungan khusus di kotak brokat lainnya. Ada keraguan di mata Xiao Yan dan Xiao Yan segera membalikkan telapak tangannya. Pil keberuntungan yang pada saat sebelumnya didapatkan oleh Xiao Yan pada saat ini keluar. Xiao Yan juga meminta Zonggu untuk mengeluarkan pil keberuntungan yang didapatkan mereka sebelumnya. Zonggu hanya bisa tersenyum pahit dan hanya bisa mengikuti apa yang diminta oleh Xiao Yan. Sesaat kemudian Zonggu perlahan menjelaskan bahwa pil keberuntungan Qi ini memiliki kualitas yang lebih rendah. Selain itu mereka sangat tidak efektif dan hampir tidak berguna. Pil tersebut hanya digunakan untuk menenangkan orang-orang kuat di luar alam keabadian iblis. Xiao Yan pada saat ini sedikit mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh Zonggu. Jika saja Xiao Yan tidak memiliki pil keberuntungan khusus, pil lainnya pada saat ini memang tampak terlihat mengagumkan. Namun jika diperhatikan pil keberuntungan khusus ini benar-benar memiliki cahaya yang sangat mempesona. Dengan dilihat sekilas saja orang akan bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang luar biasa dalam sekejap. Xiao Yan pun menghela nafas dan Xiao Yan kembali mengajukan pertanyaan kepada Zonggu. Xiao Yan bertanya apa yang dirinya sebutkan sebelumnya mengenai gua keberuntungan. Zonggu pun segera berkata bahwa jika senior penasaran mereka bisa pergi ke gua keberuntungan atau penciptaan sekarang. Xiao Yan mengangguk sedikit begitu mendengar hal ini dan Xiao Yan benar-benar sangat penasaran dengan pil keberuntungan Qi ini. Namun sebelum itu Xiao Yan masih berencana mengirimkan token iblis kuno keabadian ke Suyu. Xiao Yan juga ingin melihat apakah Xiao Yan bisa mendapatkan metode untuk memecahkan jantung biru Raja Roh atau tidak. Sama seperti sebelumnya Xiao Yan pada akhirnya meminta mereka berdua untuk pergi keluar gua. Xiao Yan segera mengeluarkan batu giok khusus atau Suyu dan mengirimkan token tersebut ke dalamnya. Xiao Yan juga pada saat ini segera mencoba menghubungi nomor 1 dan bertanya apakah ini adalah token kuno keabadian dan iblis. Saat berikutnya token yang dikirimkan oleh Xiao Yan tiba-tiba menghilang begitu saja.
Setelah beberapa saat token ini kembali muncul dan sebuah suara segera keluar menyebar di benak Xiao Yan. Suara tersebut berasal dari nomor 1 yang menjelaskan bahwa itu memang token yang mereka cari, tetapi token ini belum lengkap. Ini hanya bagian dari token dan hanya token yang lengkap yang akan memiliki kekuatan nyata. Xiao Yan terdiam mendengar hal ini sebelum akhirnya Xiao Yan dengan sedikit ragu bertanya, lalu bagaimana dengan metode untuk memecahkan jantung biru? Nomor 1 segera berkata bahwa Xiao Yan belum menemukan token iblis keabadian kuno yang lengkap. Namun jika Xiao Yan memang sangat membutuhkannya, dirinya akan dapat memberikannya kepada Xiao Yan. Namun pada saat ini dirinya akan memberikan hal tersebut sebagai imbalan atas bantuannya. Kelopak mata Xiao Yan sedikit berkedut dan Xiao Yan pada saat ini mau tidak mau segera menerima permintaan tersebut. Xiao Yan segera berkata jika begitu permasalahannya dan jika masa depan Xiao Yan menemukan token tersebut bagaimana dengan bantuannya? Nomor 1 pada saat ini segera berkata tentu saja bantuannya masih akan bisa diberikan kepada Xiao Yan, tetapi menurut nomor 1 pada saat itu Xiao Yan tidak akan bersedia menyerahkan token tersebut. Xiao Yan pada saat ini seketika menjadi bingung karena tidak memahami token iblis keabadian kuno. Dari yang dikatakan oleh nomor 1 seharusnya token iblis keabadian kuno ini adalah sesuatu yang sangat berguna. Setelah beberapa saat sebuah belati pada saat ini segera muncul di antara batu giok. Belati ini berwarna biru bening dan tidak terlihat terlalu kuat. Nomor 1 segera menjelaskan bahwa ini adalah belati Tongyu. Belati ini hanya dapat digunakan 3 kali dan akan hancur serta pecah setelah 3 kali penggunaan. Xiao Yan segera mengeluarkan belati tersebut dan melihatnya sejenak sebelum akhirnya segera mengucapkan terima kasih kepada nomor 1. Nomor 1 juga segera berkata bahwa dirinya berharap Xiao Yan berhasil menemukan token yang lainnya. Begitu suara ini terdengar, cahaya biru dari batu giok pada akhirnya kembali menghilang dan Xiao Yan menghela nafas. Xiao Yan segera menyingkirkan belatinya ke dalam cincin penyimpanan dan pada saat ini selain dari 2 belati yang ada di cincin penyimpanan ada juga sebuah bola merah. Xiao Yan melihat hal ini dan Xiao Yan segera mengangkat sedikit alisnya. Sambil berpikir Xiao Yan segera mengeluarkannya dan menggantungkan bola cahaya tersebut di hadapannya. Xiao Yan bergumam mungkinkah ini adalah armor yang dibuat oleh nomor 8? Sesaat kemudian Xiao Yan perlahan mengelurkan jarinya dan begitu Xiao Yan menyentuh bola tersebut, hal ini sama seperti Void God Armor yang seperti cairan yang langsung menempel pada tubuh Xiao Yan. Cairan tersebut terus-menerus berubah bentuk di tubuh Xiao Yan mengambil bentuk yang berbeda-beda seolah sedang mencari bentuk yang paling cocok untuk Xiao Yan. Sesaat kemudian pada akhirnya yang muncul di tubuh Xiao Yan bukanlah sebuah armor besi berat. Pada saat ini ada jubah hitam yang terlihat sangat biasa yang persis sama dengan apa yang digunakan oleh Xiao Yan. Xiao Yan tiba-tiba mengangkat sedikit alisnya. Xiao Yan memang tidak pernah terlalu menyukai armor yang terasa sedikit berat. Xiao Yan benar-benar canggung menggunakan armor yang seperti itu dan begitu melihat hal ini, Xiao Yan benar-benar terkesan dan Xiao Yan bisa merasakan adanya keterikatan pada armor tersebut. Pikiran Xiao Yan pun segera bergerak dan nyala api seketika melonjak. Tiba-tiba jubah hitam di tubuh Xiao Yan langsung berubah dan ini bisa membuat orang merasa Xiao Yan sedang menggunakan armor yang kuat. Merasakan perasaan yang datang dari armor Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba merasa bahagia. Armor ini berkali-kali lebih kuat daripada Void God Armor. Seperti yang dikatakan oleh nomor 8 pada Xiao Yan, armor ini dibuat khusus untuk Xiao Yan. Semakin kuat kekuatan apinya semakin kuat pula armor tersebut. Kemampuan ini hanya dipersiapkan untuk Xiao Yan dan hal ini dapat dikatakan adalah sesuatu hal yang sempurna. Sudut mulut Xiao Yan pun sedikit terangkat dan Xiao Yan benar-benar tidak menyangka nomor 8 memiliki kemampuan yang seperti ini. Kemampuannya benar-benar di luar dugaan Xiao Yan.
Dengan kemampuan seperti ini senjata apapun yang ditempa oleh nomor 8 mungkin akan menjadi senjata ajaib. Xiao Yan pun menghela nafas karena meskipun armor ini digunakan terus-menerus, Xiao Yan tidak merasakan adanya ketidaknyamanan. Setelah menyelesaikan semuanya, Xiao Yan pada akhirnya segera melepaskan ikatan penghalang isolasi dari dalam gua. Xiao Yan pada saat ini juga kembali mendengar suara yang datang dari luar. Xiao Yan mendengar adanya percakapan dari seseorang dengan Zonggu. Percakapan ini mengenai Jin Chang Daozi yang kembali mengundang Zonggu. Budak dewa yang membawa pesan berkata bahwa tidak menjadi permasalahan jika Zonggu Daozi tidak dapat hadir, tetapi dirinya juga mengingatkan Zonggu Daozi agar jangan meninggalkan alam iblis keabadian kuno di masa depan. Zonggu pada saat ini mengetahui bahwa ini merupakan sebuah ancaman. Zonggu pada saat ini terdiam sementara budak dewa yang membawa pesan pada saat ini bergegas pergi. Bersamaan dengan hal tersebut, Xiao Yan pada akhirnya keluar dan mendatangi Zonggu dan Jin Dongming. Zonggu pada saat ini terlihat tampak getir dan menjelaskan apa yang baru saja dirinya alami. Mendengar penjelasan dari Zonggu, Xiao Yan pada saat ini bertanya seberapa kuat budak dewa milik Jin Chang. Selain itu, Zonggu sebaiknya menjelaskan aturan di aula budak dewa Asura secara detail. Zonggu pun mengangguk dan mulai menjelaskan semua detailnya kepada Xiao Yan. Zonggu berkata bahwa di aula budak dewa Asura selain Daozi orang lain juga dapat berhadapan dengan budak dewa untuk ditantang selama tantangan budak dewa juga akan menandatangani perjanjian hidup dan mati. Dengan begitu maka tidak akan ada yang bisa melanggar aturan. Pemenang juga akan dapat memperoleh hak untuk mendapatkan budak dewa lawan. Sementara itu mengenai kekuatan budak dewa yang dimiliki oleh Jin Chang Daozi, selain dari langkah ke-9 yang baru saja dirinya dapatkan, dirinya tahu bahwa dirinya juga memiliki langkah ke-7. Ini merupakan budak terkuat yang dirinya miliki sebelumnya. Dirinya juga memiliki 2 budak dewa langkah ke-5 sementara untuk totalnya dirinya tidak mengetahuinya. Xiao Yan pada saat ini sedikit mengangguk dan kembali bertanya apakah tidak ada batasan jumlah tantangan. Zonggu menjelaskan bahwa sejauh yang dirinya tahu itu tidak ada. Selama budak dewa milik kedua belah pihak dapat dikirim ke lapangan, sampai salah satu pihak mengaku kalah maka pertempuran akan terus dilanjutkan. Mata Xiao Yan sedikit menyipit dan Xiao Yan berpikir bahwa jika Xiao Yan bisa mengumpulkan sekelompok orang kuat di bawah komandonya itu akan menjadi hal yang baik. Pertarungan ini didasarkan pada para budak dewa dan tidak akan menjadi permasalahan kepada Zonggu. Xiao Yan juga pada saat ini masih merasa sedikit khawatir karena gerbang kuno masih belum diketahui. Terlebih lagi Xiao Yan juga telah membiarkan Cimi pergi kali ini dan ini juga membuat Xiao Yan merasa tidak nyaman. Xiao Yan tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan datang ke kampung halaman Cimi. Jika benar dirinya memiliki klon yang tidak terhitung jumlahnya seperti yang dikatakan oleh Cimi, maka Cimi pasti memiliki jumlah klon terbesar di dunia kuno keabadian dan iblis. Selain itu jika gerbang kuno ini ada hubungan dengan klan Cimi yang menghilang maka jika Xiao Yan ingin pergi ke sana hal ini pasti ada hubungannya dengan Cimi. Xiao Yan hanya bisa menghela nafas sebelum akhirnya Xiao Yan segera menekan perasaan ini. Xiao Yan lanjut berkata kepada Zonggu Daozi bahwa dirinya membutuhkan topeng. Selain itu sebaiknya topeng ini haruslah topeng yang sudah ada di alam iblis keabadian kuno. Zonggu pun mengangguk dan Zonggu pada saat ini segera mengeluarkan beberapa topeng di hadapannya. Zonggu berkata bahwa selama ini dirinya selalu bepergian mengenakan topeng untuk menghindari identitasnya diketahui. Oleh karena itu pada saat ini Tuan bisa memilih topeng mana yang akan dirinya kenakan. Xiao Yan pada saat ini memperhatikan topeng yang berada di hadapannya. Xiao Yan pun segera mengambil satu topeng secara acak dan segera menggunakannya. Xiao Yan juga memberikan topeng yang lain kepada Jin Dongming untuk dikenakan. Jin Dongming pada saat ini hanya bisa terdiam dan mengikuti semua pengaturan Xiao Yan.
Jin Dongming juga sejujurnya pada saat ini khawatir jika harus berhadapan dengan keabadian Kaisar langkah ke-9, dirinya pasti akan terluka parah hanya dalam satu gerakan karena kesenjangan kekuatannya yang terlalu besar. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa di dalam hal ini Xiao Yan harus berjaga-jaga. Jika ada sesuatu yang berubah dan identitas Xiao Yan terungkap maka segala sesuatunya pada saat ini akan benar-benar kacau. Setelah menyelesaikan semuanya Xiao Yan pada akhirnya segera berkata sebaiknya mereka segera pergi untuk memenuhi janji temu. Zonggu juga harus mengingat ketika memanggil Xiao Yan dengan sebutan Yan Xiao. Zonggu pada saat ini menganggukkan kepalanya dan Zonggu hanya bisa mengikuti perkataan Xiao Yan dan segera bergegas pergi. Zonggu pada saat ini bergumam di dalam hatinya tampaknya Xiao Yan tidak takut dengan langkah ke-9 keabadian Kaisar. Jika begitu permasalahannya mungkinkah kekuatan asli dari sosok Xiao Yan ini telah mencapai tingkat keabadian dewa? Sementara itu Xiao Yan dan Jin Dongming pada saat ini mengikuti Zonggu dan kembali menyamar menjadi budak yang bertugas menyeleksi janda.